Leo Rolicarnando Daniel Martin memastikan kemenangan Indonesia atas India setelah mengalahkan Dhruv Kapila Saipratek 22-20, 21-11. Indonesia pun memastikan kemenangan atas India untuk jadi juara grup C Thomas Cup 2024. Pada awal permainan, Leo Daniel lebih sering berada dalam kondisi tertinggal dari Dhruv Sai. Mereka tertinggal 1-4 dan berlanjut menjadi 4-7. Namun setelah itu Leo Daniel berhasil merebut 4 poin beruntun dan berbalik memimpin 8-7. Dhruv Sai kemudian bisa menyamakan kedudukan dan skor imbang pun terjadi hingga angka 10-10. Dhruv Sai jadi ganda yang bisa memimpin di interval dengan kedudukan 11-10. Tetapi setelah itu skor imbang terus terjadi. Kedua ganda bergantian memimpin, namun skor imbang terus terjadi setelah interval. Skor imbang terus terjadi hingga kedudukan 17 sama. Pada momen itu Dhruv Sai lebih dulu meraih poin ke-18, tapi langsung dibalas oleh pengembalian akurat Leo yang membuat skor menjadi 18-18. Sambaran Leo di depan net kemudian membuat Leo Daniel berbalik memimpin 19-18. Dhruv Sai lalu membalas. Mereka bisa dengan cepat meraih 2 poin beruntun dan meraih game point di angka 20-19. Game point tersebut berhasil digagalkan Leo Daniel. Pukulan Dhruv Sai yang keluar membuat skor imbang 20 sama. Leo Daniel lalu berhasil merebut game point di angka 21-20. Mereka kemudian menutup game pertama dengan skor 22-20 setelah memenangkan adu drive. Memenangkan game pertama, Leo Daniel makin tampil agresif di game kedua. Mereka mampu unggul 7-3 setelah merebut 4 poin beruntun. Interval game kedua lalu ditutup dengan keunggulan 11-6. Selepas interval, Leo Daniel terus menjaga keunggulan dengan baik. Mereka bisa mencetak selisih 9 angka pada kedudukan 17-8. Leo Daniel lalu merebut match point pada kedudukan 20-11. Leo Daniel lalu dengan dingin menyelesaikan laga dengan skor 21-11. Kemenangan Leo Daniel membuat Indonesia merebut poin ketiga. Indonesia pun memastikan kemenangan atas India untuk jadi juara grup C. Jonathan Christie berhasil mengalahkan Lakshya Sen dengan skor 21-18, 16-21, 21-17. Indonesia pun berbalik unggul atas India 2-1 dalam laga Thomas Cup 2024. Setelah sempat kehilangan 2 poin awal di laga ini, Jonathan langsung menghentak dengan raihan 4 angka. Selepas itu, Jonathan makin menunjukkan kehebatannya dalam menekan. Jonathan bisa unggul 8-3 lewat raihan 4 poin beruntun. Jonathan lalu bisa menutup interval game pertama dengan skor 11-4. Jonathan terus berada di atas angin ketika unggul 8 angka pada skor 16-8. Namun setelah itu Jonathan justru banyak melakukan kesalahan sehingga Lakshya Sen bisa mengejar. Lakshya Sen merebut 6 poin beruntun dan merapat pada angka 14-16. Serangan Jonathan akhirnya bisa memutus rentetan poin beruntun Lakshya Sen. Skor berubah jadi 17-14. Namun hal itu bukan berarti ancaman Lakshya Sen telah hilang. Lakshya Sen terus mengejar dan bahkan bisa menipis skor jadi 1 angka pada kedudukan 16-17 dan 17-18. Pukulan Lakshya Sen ke arah baseline dinyatakan masuk hingga skor jadi 18 sama. Jonathan tak punya kesempatan challenge untuk keputusan tersebut dan terlihat menyesali keadaan. Jonathan lalu mendapatkan keuntungan karena servis Lakshya Sen out. Jonathan kemudian memanfaatkan momentum itu dengan terus menekan. Smash beruntun Jonathan bisa berubah angka berikutnya dan kedudukan jadi 20-18. Jonathan lalu menutup game pertama dengan skor 21-18 setelah pukulan Lakshya Sen out. Memasuki game kedua, Jonathan berusaha keras untuk menjaga ritme permainan. Ia bisa memimpin 7-3 lewat torehan 5 poin beruntun. Lakshya Sen tidak tinggal diam. Ia berusaha memberikan tekanan baik. Lakshya Sen mampu menekan dengan berbalik memimpin 9-8 lewat kemenangan di duel net. Lakshya Sen terus berusaha mempertahankan momentum. Setelah unggul 11-9, Lakshya Sen bisa menjatuhkan dengan skor 14-10. Smash keras Jonathan yang keluar menambah poin berikutnya bagi Lakshya Sen. Jonathan sempat menambah 2 poin, namun Lakshya Sen sempat membalas dengan 2 poin berikutnya.
Skor 17-12 untuk Laksa Sen. Jonathan kembali memberikan respon. Ia bisa merebut 2 poin beruntun lewat smash keras yang tak bisa dikembalikan lawan. Smash keras Jonathan di kesempatan berikutnya membuat Jonathan makin mendekat pada angka 15-17. Laksa Sen lalu menghentikan poin beruntun lewat sambaran di depan net. Jonathan membalas dengan smash keras hingga skor berubah menjadi 16-18. Laksa Sen bisa merebut 2 poin berikutnya dan meraih game point. Laksa Sen lalu memenangkan game kedua setelah Jonathan gagal melakukan netting. Game ketiga lalu berjalan alot dan sengit. Jonathan beberapa kali memimpin namun selalu berhasil disamakan oleh Laksa Sen. Jonathan bahkan sempat unggul 10-7 pada selisih 3 angka. Itu langsung menguap lantaran serangan Laksa Sen. Jonathan akhirnya bisa menutup interval dengan keunggulan 11-10 setelah challenge yang dilakukannya berhasil. Selepas interval, Jonathan bisa mencatat performa impresif. Ia merebut 3 poin beruntun dan unggul 14-10. Sambaran Jonathan lalu membuat ia memiliki selisih 5 angka pada skor 16-11. Smash keras Jonathan yang bisa dilanjutkan pukulan backhand ke area kosong membuat dirinya memimpin 18-13. Jonathan lalu mendapatkan match point pada kedudukan 20-15 setelah smash Laksa Sen melebar. Laksa Sen bisa menggagalkan 2 match point awal Jonathan, namun kemudian Jonathan bisa tampil agresif dan menyelesaikan perlawanan Laksa Sen lewat smash beruntun yang tak bisa dikembalikan dengan baik oleh Laksa Sen. Jonathan mengakhiri perlawanan Laksa Sen dalam kurun waktu 1 jam 15 menit. Jonathan pun membawa Indonesia berbalik memimpin 2-1 atas India di Thomas Cup. Bagas Maulana Sohibul Fikri berhasil mengalahkan Satwis Krits, Ranki Reddy dan Shetty dengan skor 24-22, 22-24, 21-19. Indonesia pun berhasil menyamakan skor jadi 1 sama dalam laga grup C Thomas Cup 2024. Laga Bagas Fikri dan versus Ranki Reddy Shetty sudah berlangsung sengit sejak awal game. Meskipun Ranki Reddy Shetty sempat memimpin 7-3, namun skor imbang kembali terjadi di angka 7 sama. Bagas Fikri berusaha menekan dan tertinggal 9-11 dari interval. Skor imbang terus terjadi hingga kedudukan 13 sama. Kedua ganda saling berbalas serangan. Skor kembali imbang di angka 14-14, 15-15 dan 16-16. Drop shot dari Fikri lagi-lagi membuat kedudukan imbang 17 sama. Bagas Fikri tak membiarkan Ranki Reddy Shetty bisa menjauh di momen-momen krusial. Skor lagi-lagi imbang di angka 18 sama. Smash keras Fikri yang berbuah poin ke-18 bisa dibalas Ranki Reddy Shetty di kesempatan berikutnya. Pengambilan Shetty yang mengejutkan jadi poin ke-18 ganda India tersebut. Bagas Fikri kemudian lebih dulu mendapatkan poin ke-19 setelah mereka memenangkan duel di depan net. Bagas Fikri akhirnya bisa meraih poin beruntun di saat menentukan dan mendapat game point di angka 20-18. Namun peluang emas tersebut sirna. Ranki Reddy Shetty bisa menggagalkan 2 game point Bagas Fikri. Ranki Reddy Shetty bahkan bisa berbalik memimpin 21-20 setelah mendapatkan lucky shot di momen tersebut. Game point tersebut bisa digagalkan Bagas Fikri. Serangan beruntun Bagas Fikri menjebol pertahanan Ranki Reddy Shetty dan membuat skor menjadi 21-21. Bagas Fikri lagi-lagi berhasil menggagalkan game point lawan dan pada kedudukan 22-21. Bagas Fikri tampil impresif pada momen tersebut. Bagas Fikri akhirnya bisa merebut game pertama pada skor 24-22. Setelah mendapat game point, Bagas Fikri terus berusaha menekan Ranki Reddy Shetty dan akhirnya berhasil merebut poin kemenangan di game pertama. Setelah memenangkan game pertama, Bagas Fikri makin percaya diri di game kedua. Serangan mereka bisa menembus pertahanan Ranki Reddy Shetty setelah imbang pada skor 3 sama. Bagas Fikri melesat dengan keunggulan 8-4 lalu berlanjut menjadi 11-6 di saat interval. Seusai interval, Bagas Fikri terus tampil agresif. Bagas Fikri bisa unggul 13-6 dan berlanjut menjadi 16-8. Pada kedudukan 16-10, Bagas sempat mendapatkan perawatan karena lutut kaki kirinya mengalami luka lecet. Bagas Fikri lalu merebut poin ke-17 setelah pukulan Fikri masuk. Pengambilan lawan yang keluar lapangan jadi poin ke-18 untuk Bagas Fikri. Bagas Fikri lalu unggul 19-12 setelah pukulan Fikri tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Bagas Fikri merebut match point di angka 20-14 setelah serangan mereka menembus pertahanan ganda India.
Rangki Reddy Shetty bisa menggagalkan 2 match point awal Bagas Fikri. 2 pengambilan Bagas yang keluar lalu jadi poin tambahan bagi Rangki Reddy Shetty. Skor menjadi 18-20. Tekanan makin terasa kuat. Rangki Reddy Shetty lalu bisa mendapatkan poin ke-19 sehingga sisi hanya 1 angka. Rangki Reddy Shetty berhasil menyamakan skor menjadi 20 sama. Dalam situasi tertekan, smash keras Fikri yang membentur net dan jatuh di lapangan Rangki Reddy Shetty membuat mereka kembali meraih match point pada kedudukan 21-20. Kesempatan ini kembali melayang karena smash Bagas gagal menyeberang net. Bagas Fikri mendapat match point lagi pada kedudukan 22-21. Lagi-lagi hal ini bisa digagalkan Rangki Reddy Shetty. Tekanan berganti pada Bagas Fikri setelah serangan mereka tak bisa dikembalikan oleh Bagas. Skor 23-22. Untuk Rangki Reddy Shetty, pengembalian Fikri yang gagal menutup game kedua dengan skor 24-22. Memasuki game penentuan, Bagas Fikri berusaha lepas dari bayang-bayang buruk kekalahan di game kedua. Mereka sempat memimpin 5-2 dan berlanjut menjadi 8-6, tetapi Rangki Reddy Shetty bisa menyamakan kedudukan 8-8. Bagas Fikri terus berupaya setelah melanjutkan tekanan dan akhirnya bisa unggul 2 angka 11-9 di saat interval. Seusai interval, Bagas Fikri berusaha keras mempertahankan momentum. Tekanan yang mereka lakukan membuat mereka bisa memimpin 3 poin di angka 15-12. Setelah itu Bagas Fikri diuntungkan karena sambaran Cirek Shetty di depan net dinyatakan foul dan skor 16-12 untuk Bagas Fikri. Setelah sempat kehilangan 2 poin, Bagas Fikri kembali melakukan serangan dengan baik. Mereka merebut 2 angka dan memimpin 18-14. Bagas Fikri lalu merebut poin ke-19. Di kesempatan berikutnya, Bagas Fikri lalu merebut match point di angka 20-15. Setelah smash Fikri membuahkan hasil, dalam situasi tersebut, Bagas Fikri kembali kehilangan 3 poin dalam waktu singkat. Skor berubah menjadi 18-20. Tekanan Rangki Reddy Shetty kembali berlanjut. Skor berubah menjadi 19-20 di kesempatan berikutnya. Namun kali ini comeback ganda India bisa diredam oleh Bagas Fikri. Serangan Bagas Fikri berhasil menembus pertahanan Rangki Reddy Shetty. Skor 21-19 untuk Bagas Fikri. Indonesia pun berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 dalam melawan India. Anthony Sinisuka Ginting kalah 21-13, 12-21, 12-21 saat melawan Pranoy di Thomas Cup 2024. Rabu, Indonesia tertinggal 0-1 dari India. Ginting memulai laga dengan baik. Ia bisa memimpin 5-1 berkat kemampuannya mendapatkan ritme permainan dengan cepat di awal laga. Ginting lalu merebut poin ke-6 lewat smash lurus yang diarahkan ke sisi torehan Pranoy. Skor 6-1 untuk Ginting. Ginting terus tampil menekan dan menguasai permainan. Pukulan-pukulan miliknya begitu tajam dan ia berhasil unggul 10-2. Sempat kehilangan 2 poin, Ginting menutup interval dengan skor 11-4 setelah pukulannya membentur net dan jatuh di lapangan Pranoy. Selepas interval, Ginting terus berusaha menjaga alur dengan baik. Ia bisa menciptakan sisi 9 angka pada kedudukan 15-6 setelah pukulan Pranoy keluar lapangan. Ginting lalu kehilangan 3 angka, tetapi sambaran yang ia lepaskan di depan net membuat kedudukan menjadi 16-9. Pada permainan berikutnya, smash Ginting tidak bisa dikembalikan Pranoy. 17-9, Ginting sukses merebut game point pada kedudukan 20-12. Setelah sempat gagal di kesempatan pertama, pukulan silang Ginting sukses menyudahi perlawanan Pranoy dengan skor 21-13. Memasuki game kedua, Ginting langsung melesat dengan keunggulan 3-0. Namun setelah momen tersebut, Pranoy bisa tampil lebih baik. Pranoy mampu mengejar dan bahkan berbalik unggul. Skor imbang seringkali tercipta, mulai dari 3-3 hingga 8 sama. Pranoy akhirnya bisa memimpin 11-9 di interval game kedua setelah pukulan Ginting membentur net. Selepas interval, permainan Pranoy makin baik. Ia sukses berbalik menekan Ginting. Smash silang Pranoy bisa menciptakan selisih 6 poin pada kedudukan 18-12. Pukulan Ginting yang membentur net pada permainan berikutnya menambah angka bagi Pranoy. Pranoy lalu tak tertahankan merebut game kedua dengan skor 21-12. Memasuki game penentuan, situasi makin menegangkan. Namun Ginting kembali mencatat start bagus dan bisa memimpin 7-3. Pranoy melakukan sejumlah kesalahan yang turut menambah poin bagi Ginting. Namun setelah itu Ginting kehilangan kendali permainan.
Pranoy merebut 4 poin beruntun dan bisa menyamakan kedudukan. Setelah itu, backhand Ginting yang gagal membuat Pranoy berbalik memimpin 8-7. Laju poin Pranoy masih belum terhenti. Pukulan Ginting yang out menambah poin bagi Pranoy. Ginting akhirnya bisa menghentikan torehan poin beruntun lewat netting silang tipis. Skor berubah menjadi 8-9. Pranoy tetap bisa mempertahankan keunggulan hingga interval. Pukulan Ginting yang out mengantarkannya memimpin 11-9 di interval. Seusai interval, Ginting langsung kehilangan 2 angka sehingga ia tertinggal 9-13. Sejumlah pukulan Ginting yang keluar menjadi keuntungan bagi Pranoy. Ia unggul 6 poin pada kedudukan 16-10. Pukulan yang memanjang keluar masih jadi kendala bagi Ginting. Kesalahan itu yang kembali membuat Pranoy menambah poin jadi 18-12. Pranoy lalu menambah angka berikutnya setelah return service Ginting gagal. Pukulan Ginting yang keluar lalu mengantarkan Pranoy poin ke-20 merebut match point. Pranoy keluar sebagai pemenang dengan skor 21-12 di game penentuan setelah pukulan Ginting kembali memanjang keluar. India berhasil unggul 1-0 lawan Indonesia.